Kalau dibilang gue ala-ala Miss Universe kelihatan tolil, itu adalah selendang adat dari Sumatera ya, yang saya pakai. Jadi yang bilang gak usah sok tahu ya, gak usah bilang oh sok-sok ala pakai selendang paling heboh gayanya, mau pakai selendang kayak ala-ala Universe. Tolil gak sih ya? Di situ kalian tahu siapa suruhan siapa penyusup itu, dan gue yakin dia nggak diundang. Karena apa? Dress code-nya aja udah beda. Yosu, Kak, laki-laki yang berantem kemarin siapa sih, Kak, bikin emosi? Aku nggak kenal, dan kalian tahu ternyata itu dia ada di dalam tim manajemennya Sahrul. Dia salah satu tim manajemennya Sahrul. Nah, paham ya, ternyata dari balik si Sahrul masih bekerja. Aku nggak ngerti Sahrul apa siapa yang nyuruh itu orang untuk mengacak-ngacak gala premiernya Nikita Mirzani. Biar kelihatan mungkin ya, Nikita Mirzani kan ini, kita acak-acak mungkin. Saya nggak ngerti, tapi nanti pasti akan dicari polela. Karena di sini saya akan kalau dapat pasalnya saya akan LP-in dia. Saya kemarin sudah koordinasi dengan bank pengacara Deolipa. Saya sudah berkoordinasi dengan Bank Deolipa, dan di situ ada pasal yang dia bisa kena di situ. Ada 2 pasal dia bisa kena. Jadi karena saya sudah dapat pasalnya, ya baru saya akan LP-in dia biar lain kali tidak terjadi lagi. Nggak bisa kayak gini depan umum loh, enak banget. Jadi kapan nih kita keluar dari penjara, Kak? Kalian doain aja. Tanggal 19 nanti sidang. 19 nanti kan sidang ya. Kalian doain biar cepat segera keluar. Kalian doain bisa segera kumpul sama anak-anak. Setuju, Bun? Iya. Sahrul teman lo juga. Betul. Dulu teman gue. Ternyata dia ada di tim manajemennya Sahrul. Nah, kalian paham ya siapa ya? Siapa? Jadi yang dia ngaku-ngaku diundang, dia ngaku-ngaku pencintanya Nikmir, dan dia marah sama gue karena gue mantan musuhnya Nikmir. Kalau dia marah sama gue mantan musuhnya Nikmir dari dulu harusnya. Kenapa di gala premiernya filmnya Nikmir di Sirik ini dia muncul? Kenapa nggak dari dulu-dulu dia hajar gue sebelum gala premiernya Sirik? Apa tujuannya? Kalian bisa mikir ya, tujuannya apa? Mengacaukan gala premiernya Sirik supaya orang semakin membenci Nikita Mirzani. Jangan benar, Bunda, benar. Soalnya banyak yang pansos di kasus Niki. Betul, laporin, Bun. Iya, saya sudah dapat 2 pasal yang dia kena, yang dia hajar ke saya. Kena. Di situ harkat martabat saya sebagai wanita. Dia hajar di depan umum. Harkat martabat saya sebagai wanita dia hajar di depan umum. Morning, Bunda. Good day, morning sayang. Pagi. Bener, Bun. Marces, iya, maju terus, Bun. Kami mendukungmu. Valentino, makasih. Pasalnya banyak, betul. Tuh, good day paling tahu pasalnya apa aja deh. Beda ya dengan artis dulu, angkatan Nika Adila ya, iya sayang. Tremi, makasih. Di framing depan publik, ya, di depan publik saya di framing sedemikian rupa. Ya maaf ya kalau saya maaf banget kalau saya pakai power saya bisa. Sorry saya bicara agak sorry, maaf. Bukan saya mamer-mamer power ya, sorry. Kalau saya mau pakai power saya bisa. Tapi saya pikir ini receh, saya bisa menyelesaikan dengan diri saya sendiri. Dengan tangan saya sendiri saya bisa menyelesaikan. Kecuali saya tidak bisa menyelesaikan dengan tangan saya sendiri, baru saya masih bisa menyelesaikan dengan tangan saya sendiri. Karena saya sudah terbiasa sendiri dari 90. Good day. Mulut saya disuap, kalian nggak bisa. Saya sudah terbiasa menyelesaikan masalah dengan tangan saya sendiri. Saya akan selesaikan ke tangan saya sendiri, kecuali masalah pelik. Tapi dalam hidup saya belum pernah masalah pelik, insya Allah ya. Masalah pelik menyamperin saya. Jadi saya tidak perlu pakai poweran. Saya cukup dengan tangan saya sendiri. Karena di sini jelas dia melabrak pasal-pasal
kehormatan saya sebagai wanita yang saya di situ memakai busana adat. Saya bukan memakai pakaian sex toy atau pakaian apapun. Saya memakai busana adat. Di situ saya berdiri di banyak orang. Di mana gala premiernya Nikita Mirzani itu film sirik, di mana situ banyak perhatian orang. Di situ kehormatan saya sebagai wanita diserang. Ya, saya bisa menyelesaikan dengan cara saya sendiri. Tidak perlu saya pakai power, tidak perlu. Saya dibiasakan hidup dengan sendiri, ya. Kecuali kepepet baru saya gunakan power. Kalau tidak, saya bisa pakai tangan saya sendiri. Saya tadi malam sudah koordinasi dengan Bang Deolipa. Saya sudah koordinasi, saya langsung cari Bang Deolipa karena saya meminta keadilan. Saya meminta keadilan. Saya di sana sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita yang saya mengenakan baju adat. Yang saya di situ adalah mendukung seorang ibu tunggal, seorang Nikita Mirzani yang tidak bisa mencari nafkah karena ada di dalam tahanan. Dan di situ saya mendukung Nikita Mirzani, di situ film siriknya perdana tayang, gala premiernya. Saya mendukung karena saya paham Nikita Mirzani banyak anak-anak yang sekarang terlantar karena Nikita Mirzani di dalam, anak-anak asuhnya, anak-anak yatimnya, termasuk anaknya sendiri 3. Di situ saya mencoba berdiri, tapi di situ kehormatan saya sebagai wanita diserang di situ. Saya sedih memang. Tapi menurut saya harus bangkit. Sehari saya terpuruk tidur, iya. Saya demam, iya. Mata saya sampai sakit karena saya menangis, iya. Sekarang saya akan bangkit. Dari tadi malam saya dijemput teman saya, ada Brian, ada Johnny, ada Baby. Dijemput saya, kalau saya nggak dijemput saya mungkin masih belum bisa bangun. Saya dijemput, diantarkan ke rumah Bang Deolipa. Saya mencari keadilan buat diri saya sendiri. Yang paling parah framingnya Bunda di ranah publik. Iya, dia memframing saya, gitu loh. Saya dihajar di depan orang banyak, di mana itu adalah gala premier sekali dalam sejarahnya Nikita ini, sejarah dalam Nikita lagi dalam tahanan premier filmnya. Situ saya dihajar. Kalian paham ya? Kecuali kalau yang hajar saya wanita, saya masih bisa. Oh, dia wanita. Yang menghajar saya jenis kelaminnya lelaki. Seorang wanita, seorang ibu diserang harga dirinya di depan orang banyak. Makasih, good day. Thank you sayang. Kenapa ada laporan? Iya. Saya sudah koordinasi dengan Bang Deolipa tadi malam. Ya. Banyak banget yang dia tabrak pasalnya di situ. Terlalu banyak dia menabrak pasal, ya. Orang suruhan penyusup, gue tahu. Nanti gue akan buktikan. Gue akan buktikan dia suruhannya siapa. Di saat dilapor nanti gue akan buktikan. Gue bisa sendiri. Gue sudah biasa menyelesaikan masalah gue sendiri. Gue gak perlu backing-backingan. Gue gak perlu power-poweran. Gue yang maju sendiri. Kecuali mentok baru gue pakai power gue. Kalau belum mentok gue masih sendiri kemana-mana ngacak. Tengah malam lo hujan-hujan. Lo bayangin gue lagi demam. Hujan-hujan. Gue kalau baking soda udah habis dia. Iya betul sayang. Hujan-hujan gue lagi sakit, lagi demam karena gue mencari keadilan untuk gue. Gue kejar Bang Deolipa lagi ada di Depok, gue kejar ke Depok. Kalian bayangin 3 jam saya di jalan mengejar. Di jalan saya 3 jam sakit, mata saya juga lagi denyut-denyut. Mata saya kemarin gak bisa buka, merah nih, masih merah nih sebelah nih. Ya. Saya kejar, saya tebas karena saya di sini mau mempertahankan harkat saya sebagai seorang wanita yang diserang sama seorang pria yang saya tidak pernah mengenal dia. Kecuali waktu dia dulu bermasalah sama Indra Tarigan, saya menjadi saksi. Saya udah ngomong dari awal, kalian bisa lihat dari awal ya. Saya tidak pernah mengenal dia, saya tidak berteman dengan dia, tapi saya tahu dia orang tim manajemennya Sahrul. Makasih, good day. Rita, makasih sayang. Nah gini dong berantem. Sayang, harusnya kalian prihatin. Seorang wanita dihajar di depan umum. Dihajar, diunjuk-unjuk.
Dan di situ saya kaget, saya hanya lihat videonya aja saya malu, saya hanya melongo. Karena saya kaget, saya nggak siap. Dan saya nggak tahu, belum pernah ada sejarahnya gala premier. Gala premier film. Belum pernah ada sejarahnya begini. Saya nggak siap. Kalau saya siap, saya pakai jeans. Saya pakai jeans dan saya pakai sepatu kets biar bisa saya kejar dia. Tapi karena saya tidak siap, saya memakai bahan kebaya, baju, kain. Karena saya nggak siap. Kan saya nggak tahu, belum pernah premier begini. Kenapa terjadi di premiernya Nikita Mirzani? Di saat film gala premier Nikita Mirzani, film siriknya ditayangkan di gala premier. Kenapa harus ada begini? Ada apa? Ada apa ini? Ada apa? Kenapa? Mau mempermalukan saya atau mempermalukan Nikita Mirzani atau menganjlokkan film sirik Nikita Mirzani? Belum cukup kalian menghancurkan dia. Belum cukup kalian menghancurkan dia sekarang ada ditahan. Belum cukup kalian, anak-anaknya sekarang sudah menderita. Tidak ada ibu yang mengasih makan, tidak ada yang memberi makan anak-anaknya. Belum cukup kalian. Sehingga filmnya mau tayang pun kalian hajar, kalian kejar. Kalian hajar, kalian kejar untuk menjatuhkan film sirik dari Nikita Mirzani. Belum puas, anak-anaknya, belum lagi anak yatimnya. Sorry ya sayang, aku udah ngomong anak aku, sorry, maaf. Penyusup itu, aku tahu dia orang suruhan. Ingat ya, gua akan LP-in lu. Terlalu banyak yang lu pasal-pasal yang gua kenakan nanti. Terlalu banyak lu mengelabrak pasal-pasal yang lu ke gue. Ya, kalau nggak suka ke gue, kenapa di premiernya Nikita Mirzani yang lu hajar gue? Lu bisa hajar gue kan? Di mana? Tapi kenapa harus di premier? Harus apa lagi kalian jatuhkan seorang Nikita Mirzani? Dia sekarang sudah nggak bisa, sudah ada di dalam, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bersuara, nggak bisa melihat kalian. Tapi itu yang kalian lakukan. Betul-betul nggak ada hati kalian. Dalangnya dia berdoa, iya semangat Mi, makasih sayang, aku bela bunda, makasih. Tapi kan anaknya Pak Tessa juga pernah dihina Nikita. Iya sayang, kalian tahu anak aku berkat dihina Nikita, dia sampai menyelesaikan S2-nya dengan 3,8 dengan nilai kumlot. Dan dia yang jujur aku ya, dia yang berbagi tiket buat kalian. Karena dia kasihan sama Nikita Mirzani, dia tabungannya yang berbagi tiket buat korban skincare. Itu uang anak aku. Tapi aku sudah berjanji mau aku ganti. Aku bilang aku ganti ya nak ya. Karena dia peduli, karena dia kasihan. Kata apa dia bilang, berkat Nikita Mirzani dia bisa bangkit. Dia bisa bangkit. Dia di salah satu universitas, aku sebut aja, dia di UI. Dan dia S2 sekarang, dan dia sekarang ngajar, sudah menjadi dosen untuk S1. Berkat Nikita Mirzani. Dia hajar Nikita Mirzani, emang jatuh anak gua, memang down. Dan gua pun kesel waktu itu, makanya gua 6 tahun berantem. Gua nggak pernah waktu itu, gua bilang nggak pernah gua maafin lu karena lu hajar anak gue. Tapi begitu anak gua berhasil dan anak gue yang meminta gue untuk mendukung Nikita Mirzani, kalau untuk anak gue akan lakukan apapun akan gue lakukan. Ini pun gue datang ke premiernya film Nikita Mirzani yang sirik ini karena gue tahu Nikita Mirzani banyak mempunyai anak asuh. Anak-anak yatimnya Nikita Mirzani banyak. Siapa yang akan melanjutkan membantu anak-anak yatim dari Nikita Mirzani, membantu anak-anak asuh dari dia? Siapa yang akan melanjutkan? Dengan film ini gue berharap dia bisa memberi bonusnya kepada anak-anak asuh, anak-anak yatim dan anak-anak yang di rumah. Itu pun kalian hajar gue. Nggak cukup kalian hajar gue setiap gue live, kalian maki-maki gue, kalian hina-hina gue. Gue masih diam. Satu lagi ya, gue tidak pernah mau manfaatin power apapun. Gue sendiri, gue maju gue sendiri ya. Karena lu telah melabrak pasal kehormatan wanita, lu serang. Belum lagi lu hina gue di depan umum, di depan publik. Lu hina gue, lu unjuk-unjuk gue seorang ibu ya. Gue gak mengenal lu.
kena aja lu nanti di Polela, siap lu hadapin. Gue sudah koordinasi dengan Deolipa, hadapin aja nanti. Ya. Gak berseberangan tapi musuhan. Tahu kan, aneh ulur. Iya bener, semangat mami. Iya Putri Jimbo. Oh ada Putri Jimbo ya. Pagi sayang cantik, yang benci tidak melihat itu. Iya, gak ada hati. Kak sama kayak gue, membatu. Nah yang dia bermasalah kan cuman klise. Kemarin dia teriak-teriak, dia teriakin gue, dia teriakin Tessa lo guguk itu, dia teriakin gue. Terus dia teriakin lagi gue BABI. Terus dia teriakin lagi gue bahasa kotor lain di depan umum, dan itu video banyak yang merekam dan banyak yang beredar, itu saksi dan itu bukti. Terima kasih kalian yang udah merekam, terima kasih sayang. Itu bukti. Sudah gua save. Termasuk dari Good Day banyak ngirim-ngirimin. Itu bukti ya. Kamu menjatuhkan harkat wanita di situ. Di depan publik lu hajar. Yang belum pernah terjadi sejarah. Gala premier Nikita Mirzani disebut oleh huru hara, dan di situ sengaja kamu bikin sejarah biar kesannya apa? Oh, Nikita Mirzani emang tidak bagus banget. Walaupun dia di dalam tapi tetap itu kan yang mau kalian framing di situ kan, bahwa Nikita Mirzani dimanapun selalu huru hara. Di gala premier Sirik pun huru hara. Itu kan yang mau kalian bikin kan? Itu yang mau kalian bikin supaya ada jejak digital. Terlalu naif kalian. Orang sudah di dalam masih kalian hajar bertubi-tubi kalian hajar. Tahu nggak, orang udah mentok di dinding, udah begini di dinding, tapi kalian bertubi-tubi menghajarnya. Aduh. Semangat Bunda cantik, bener sayang, makasih. Entahlah siapa yang benar, hanya Niki yang bisa menilai mana yang benar terbukti. Iya, kita tunggu Niki bebas. Doain Niki bebas secepatnya. Doain semoga Niki tidak terbukti bersalah. Semoga Niki tidak terbukti bersalah. Ya, karena kita tahu dia tidak bersalah. Semoga di persidangan nanti saksi mata buat kalian. Dia bisa menunjukkan bukti-bukti kalau dia tidak bersalah. Kapan sidang? Sidang pidana masih belum, tapi sidang perdata besok. Dan kata Bang Fahmi, Nikita hadir besok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kalau Nikita hadir berarti dari pihak DRG juga hadir. Karena DRG meminta jika Nikita hadirkan Nikita, baru mereka hadir. Emang awal masalahnya apa Bun? Kalian bisa lihat di video yang beredar, di TikTok yang beredar, di IG yang beredar, di YouTube yang beredar. Ini saya kasih tau lagi ya. Di backdropnya film Sirik itu ada pemain-pemain film. Abis wawancara pada mundur. Saya pun habis wawancara mundur ke belakang. Jadi di backdrop itu kita berbaris. Ada Raisya di situ pemeran utama, ada pemeran utama wanita juga yang cantik itu, ada Kinaryosi, ada pemeran filmnya ada kecuali Nikita Mirzani yang nggak ada. Situ gue sedih. Jadi ada pemeran film yang situ, ada sutradara juga di situ. Ada kayaknya ada sutradara, ada itu kayak berdiri itu orang-orang film berdiri. Cuman orang film yang pakai baju putih Sirik di sini. Ya orang Sirik. Cuman orang film yang berdiri. Abis itu Bang Fahmi memakai baju hitam sesuai dengan dress code. Bang Fahmi berdiri di sebelah sutradaranya. Sutradara dan skenario ya. Bang Fahmi pakai baju hitam karena undangan, di dalam undangan itu diwajibkan undangan dress code-nya baju hitam. Bang Fahmi pakai baju hitam di samping dari sutradaranya. Sini pemain-pemain utamanya. Dan di sini gue di samping Bang Fahmi, gue datang habis wawancara, gue menghampirin Bang Fahmi, gue salam Bang Fahmi, gue salam, gue hormat Bang Fahmi. Terus gue baru mau ngobrol sama Bang Fahmi. Di sini di depan sini wartawan mau wawancara. Mau untuk preskon mereka. Di sana wawancara wartawan menanyain tentang Raisa segala macam, Rasya anaknya Tamara Bleskinski ya, peran utamanya ya. Di saat wawancara wartawan di sini gue sama di sini Bang Fahmi, di sini gue pakai baju hitam. Di sini dia teriak dari sebelah kanan sana. Pojok kanan dia teriak dari sini. Ada video juga yang beredar gue lihat, termasuk Koko Hiroshima juga menayangkan videonya. Di situ dia beredar, dia teriak begini, "Hey Tessa An."
J, Eng, teriak situ, pansos lu. Gue kaget karena di situ kan lagi mau preskon, gue kaget, gue lihat. Makanya di video itu gue lihat cuman bengong, cuman gini. Bengong gue ada mungkin sekian berapa menit gue bengong, gue diunjuk-unjuk, gue masih bengong. Karena gue mikir apa sih? Kayak mimpi tau nggak? Kayak mimpi. Kayak mimpi tiba-tiba ada orang lagi gitu, sejarah hidup gue gitu banyaknya gue ngadirin preskon baru kali ini dalam sejarah premier diacak-acak. Yang diacak-acak ini di depan, bukan yang di belakang, diacak-acaknya di depan. Baru kali ini kejadian premier. Dan situ gue bengong, gue cengok, gue melongo. Kayak orang tau nggak, melongo gue. Untung ada cewek yang iniin gue. Gue melongo sekian menit, gue diunjuk-unjuk, gue masih belum sadar. Gue kayak apa ya, kayak hilang ingatan gitu. Dan begitu gue melongo, gue hilang ingatan gitu, gue bengong gitu dia. Dan dia unjuk-unjuk gue, dan sini udah mulai banyak. Dan di situ gue lihat begitu dia digerek sama banyak wartawan yang gerek dia dan diteriakin, di situ gue baru sadar loh. Oh, gue dihajar. Gue kejar dia. Ada juga di video. Gue kejar dia, tapi gue ditarik sama beberapa orang. Gue ditarik, gue kejar dia. Kalau gue nggak ditarik, gue mungkin udah. Gue rasa gue mau injek tuh orang. Karena gue pikir gue diserang. Banyak saksi gue diserang. Wajar kalau gue membela diri gue. Kalau gue nggak ditahan sama itu, nggak ngerti siapa yang nahan gue. Kenceng banget tangan gue, makanya biru-biru badan gue kemarin lemes, ditahan gue. Begitu gue tersadar, begitu gue melongo, abis gue tersadar, gue kejar dia, tapi gue ditahan. Dia kesana masih ngunjuk-ngunjuk, masih ngomel. Kelihatan banget lu suruhan, ya. Lu kelihatan banget suruhan. Kelihatan lu suruhan untuk menghancurkan film Nikita Mirzani yang lagi tayang, yang akan mau tayang. Kelihatan banget. Lu akan terangkan itu nanti di Polela, gua akan LP-in elu, ya. Kelihatan banget lu situ adalah lu orang suruhan, ya. Kalau cewek masih logika menurut gue menyerang gue seorang wanita. Ini seorang cowok menyerang harkat martabat wanita. Di situ gue tidak melakukan apa kecuali gue melakukan kerusuhan di atas panggung itu. Kecuali gue melakukan yang tidak semestinya di atas panggung premier film Nikita Mirzani tersebut. Kecuali gue memakai baju yang tidak di film premiernya Nikita Mirzani tersebut. Itu boleh lu serang gue, boleh lu katain gue, boleh lu berkiblat bahwa lu pecinta Nikita Mirzani. Kan lu bilang gue pecinta Nikita Mirzani. Kalau gue melakukan yang tidak semestinya di belakang itu, di stage film Nikita Mirzani itu, di saat gala premier itu gue tidak melakukan semestinya, boleh lu serang gue, boleh lu mengatakan lu pecintanya. Itu masuk di akal. Masuk di akal. Kalau gue melakukan tidak senonoh, tapi gue melakukan pakaian adat dengan sopan, pakaian adat, dan gue ngomong dan gue situ berbaris diem. Di saat gue diem berbaris beserta orang, itu kan kelihatan banget ngerusak premiernya Sirik. Karena di situ saat orang mau preskon, orang berbaris preskon diem. Gue di sampingnya Bang Fahmi. Kita berdua bajunya beda sendiri karena memang dress code-nya hitam, kecuali pemainnya sama sutradaranya memakai hitam. Dan lu memakai baju, gua nggak ngerti baju apa, ada putih-putihnya, ada birunya, dalamnya warna pink apa ya. Di situ kelihatan lu tidak diundang, tapi lu berkiblat bahwa lu diundang. Karena setahu gue diundang situ adalah orang-orang yang benar-benar diundang, dan lu tidak memenuhi dress code-nya. Lu tidak diundang, makanya lu tidak diundang, dan lu tamu tidak diundang, dan lu adalah penyusup di gala premier Sirik Nikita Mirzani. Lu penyusup. Gue akan buktikan omongan gue, lu penyusup. Gue akan buktiin. Oh, awalnya dia dari kamar mandi, Bun, tiba-tiba keluar ngamuk kayak, oh, aku pas di samping Bunda. Oh, awalnya dia dari kamar mandi. Oh, tuh, awalnya dia dari kamar mandi, Bun, tiba-tiba keluar ngamuk kayak kesurupan. Aku pas di samping Bunda. Tuh ada saksinya, Bang, Abang Buncit. Oke, Abang Buncit, jika saya lapor Polela, jika membutuhkan saksi, Abang Buncit boleh ya. Berarti dari kamar mandi koordinasi kali ya, melihat situasi ya.
melihat situasi, karena pas gue ke depan kali, waktu gue ke depan itu dia belum mau kali, berarti kelihatan kalau dia memang mau menghancurkan gala premier sirik film Nikita Mirzani, ya. Nu ada buktinya. Lu datang pura-pura kamar mandi baca situasi kali, berarti bukan dia sendiri ini say, dia kamar mandi dia koordinasi nih. Karena di saat gue baru datang aja, gue baru mundur aja situ, baru mundur, preskon baru dimulai, gue baru salaman sama Bang Fahmi, preskon baru dimulai belum sampai 1 menit, lu langsung datang, jur teriakin gue, teriak-teriakin gue.